Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Rizky Nuraini dari kelas AK 704 akan menyampaikan hasil analisis saya terkait perencanaan dan penganggaran serta pusat investasi pada studi kasus PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, yang pertama ini adalah preview dari materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, ada tujuan penulisan, ada gambaran umum PT Indofood Sukses Makmur Tbk, kemudian ada perencanaan dan penganggaran pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang keenam ada pusat investasi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk, kemudian ada pengukuran kinerja pusat investasi PT Indofood Sukses Makmur Tbk, dan yang terakhir ada kesimpulan. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu latar belakang. Nah, perkembangan lingkungan bisnis yang semakin kompetitif menuntut perusahaan untuk mengelola sumber daya secara efektif dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Sehingga sistem pengendalian manajemen memegang peran penting dalam menghubungkan perencanaan strategis, pelaksanaan operasional, dan juga evaluasi kinerja. Perencanaan, penganggaran, dan pusat investasi berperan penting dalam pengendalian kinerja melalui pengukuran efisiensi aset dan investasi dengan ROI dan juga EVA. Nah, PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan objek kajian yang relevan karena struktur usaha terdiversifikasi dan juga terintegrasi secara vertikal. Baik, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu rumusan masalah. Terdapat tiga rumusan masalah, di mana yang pertama yaitu bagaimana penerapan perencanaan dan juga penganggaran pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang kedua, bagaimana struktur pusat investasi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Dan yang ketiga yaitu bagaimana pengukuran kinerja pusat investasi PT Indofood Sukses Makmur Tbk menggunakan ROI dan juga EVA. Nah, untuk menjawab rumusan masalah tersebut, terdapat tujuan penulisan yaitu menganalisis sistem perencanaan dan penganggaran pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang kedua, mengkaji penerapan konsep pusat investasi dalam struktur organisasi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Dan yang terakhir, menjelaskan pengukuran kinerja pusat investasi PT Indofood Sukses Makmur Tbk menggunakan ROI dan juga EVA. Selanjutnya kita akan membahas terkait gambaran umum PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, di sini PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan makanan dan minuman terkemuka di Indonesia dengan peran strategis di industri barang konsumsi, di mana perusahaan ini sudah menerapkan model bisnis terintegrasi secara vertikal dari mulai pengolahan bahan baku hingga distribusi produknya. Kemudian, perusahaan memiliki skala operasi yang besar dan juga portofolio usaha terdiversifikasi sehingga kompleks dalam pengelolaan sumber daya dan investasinya. Kemudian, struktur organisasi terdesentralisasi dengan pengawasan manajemen pusat untuk menjaga keselarasan tujuan strategis. Perusahaan juga merupakan perusahaan padat modal dengan kebutuhan investasi yang tinggi pada fasilitas produksi, mesin, hingga ke jaringan distribusi. Dan perusahaan mulai menghadapi tantangan eksternal seperti fluktuasi harga bahan baku hingga perubahan kondisi pasar. Sehingga perusahaan membutuhkan sistem perencanaan, penganggaran, dan pengendalian kinerja yang adaptif untuk mendukung penciptaan nilai dan juga keberlanjutan usaha. Nah, selanjutnya bagaimana terkait perencanaan dan penganggaran pada PT Info Sukses Makmur Tbk. Di sini perencanaan dan penganggaran ini merupakan instrumen utama dalam sistem pengendalian manajemen yang berfungsi menetapkan arah strategi serta menerjemahkannya ke dalam rencana operasional yang terukur dan juga dapat dievaluasi. Pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk, perencanaan dan penganggaran ditetapkan untuk menyelaraskan seluruh aktivitas perusahaan dengan tujuan strategis melalui penyusunan sasaran operasional, alokasi sumber daya, pengendalian biaya, serta penetapan target kinerja. Selain itu, proses penganggaran dilakukan secara desentralisasi oleh unit usaha dengan pengawasan manajemen pusat, sehingga anggaran berperan tidak hanya sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai dasar pengendalian serta evaluasi kinerja guna mendukung efisiensi penggunaan modal dan juga penciptaan nilai jangka panjang. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait pusat investasi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk.
Pusat investasi itu sendiri merupakan pusat pertanggungjawaban, di mana manajer bertanggung jawab atas laba dan juga aset yang dikelola, sehingga kinerja dinilai berdasarkan efisiensi penggunaan modal, dan ini relevan diterapkan pada organisasi terdesentralisasi dan juga padat modal seperti PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Adapun pengukuran kinerja pusat investasi di Indofood menggunakan kombinasi Return on Investment atau ROI dan juga Economic Value Added atau EVA untuk menilai efisiensi modal sekaligus penciptaan nilai ekonomi jangka panjang, sehingga memperkuat akuntabilitas manajerial dan juga kualitas pengambilan keputusan investasi. Nah, di sini kita akan mulai masuk kepada pengukuran kinerja Pusat Investasi PT Indofood Sukses Makmur Tbk, di mana dibagi menjadi dua seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada ROI dan juga EVA. Di sini kalau kita lihat secara definisi, ROI atau Return on Investment merupakan ukuran kinerja keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu pusat investasi dalam menghasilkan laba dari total aset atau investasi yang digunakan. ROI menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan modal dengan mengaitkan laba operasional terhadap besarnya investasi, sehingga memungkinkan perbandingan kinerja antar unit usaha. Nah, ukuran ini banyak digunakan karena mudah dipahami, meskipun memiliki keterbatasan dalam mendorong keputusan investasi jangka panjang. Kemudian ada EVA, Economic Value Added, yang merupakan ukuran kinerja yang menilai sejauh mana perusahaan atau pusat investasi mampu menciptakan nilai tambah ekonomi setelah memperhitungkan biaya modal. EVA sendiri dihitung dengan mengurangkan biaya modal dari laba operasional setelah pajak, sehingga mencerminkan keuntungan ekonomi yang sesungguhnya. Nah, konsep ini menekankan bahwa suatu investasi dinilai berhasil apabila tingkat pengembalian yang dihasilkan melebihi biaya modal yang digunakan, sehingga selaras dengan tujuan penciptaan nilai bagi pemegang saham. ROI ini sendiri digunakan untuk menilai kemampuan unit usaha dalam menghasilkan laba dari aset yang dikelola serta mengukur efisiensi penggunaan modal. Kemudian, analisis ROI mencerminkan hubungan antara laba operasional dan total aset sehingga mendorong pengendalian biaya dan peningkatan produktivitas. Selain itu, keterbatasan ROI yang berorientasi jangka pendek membuat indikator ini perlu dilengkapi dengan ukuran lain agar evaluasi kinerja lebih seimbang dan juga berjangka lebih panjang. Nah, adapun dengan EVA itu sendiri di PT Indofood Sukses Makmur Tbk menggunakannya sebagai ukuran kinerja yang berfokus pada penciptaan nilai ekonomi dengan memperhitungkan biaya modal sehingga tidak hanya menilai laba akuntansi saja. Pendekatan ini relevan mengingat besarnya investasi perusahaan pada aktiva tetap dan juga modal kerja serta mendorong manajer pusat investasi untuk memastikan setiap keputusan bisnis menghasilkan pengembalian yang melebihi biaya modal. EVA ini membantu menyelaraskan kepentingan manajer dengan tujuan pemegang saham, di mana EVA positif menunjukkan terciptanya nilai tambah dan juga EVA negatif menjadi dasar evaluasi strategi investasi, sehingga mampu memberikan gambaran kinerja yang lebih komprehensif dan juga berorientasi jangka panjang dibandingkan dengan ROI. Baik, untuk kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini, yaitu yang pertama, PT Indofood Sukses Makmur Tbk menerapkan perencanaan dan juga penganggaran sebagai bagian dari sistem pengendalian manajemen untuk memastikan aktivitas perusahaan selaras dengan tujuan strategis. Kemudian yang kedua, perencanaan strategis yang diterjemahkan ke dalam penganggaran operasional dan juga modal memungkinkan alokasi sumber daya yang efisien, pengendalian biaya, dan juga keberlanjutan usaha. Kemudian yang ketiga, penerapan konsep pusat investasi mencerminkan akuntabilitas manajerial di mana unit usaha bertanggung jawab atas laba serta penggunaan aset dan juga investasi. Selain itu, pengukuran kinerja dengan ROI dan juga EVA memberikan evaluasi yang komprehensif, menggabungkan efisiensi operasional dan juga penciptaan nilai ekonomi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.